Shalom saudara-saudara. Yang lalu kita sudah belajar tentang berbuat baik. Saya akan ulangi saudara. Ingat baik-baik. Apa yang ada pada saudara, saudara pergunakan baik-baik. HP saudara, laptop saudara, tenaga saudara, uang saudara, berkat yang saudara terima. Mari kita lakukan untuk berbuat baik. Kita akan belajar terus hal ini. Dalam Galatia pasal 6 ayat 2 yang sudah kita pelajari baca yang lalu, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. 2 Tesalonika pasal 3:13 dikatakan, tetapi kalian jangan bosan-bosan berbuat baik. Puji Tuhan, ini dengan kata ini sangat jelas dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kalian membantu menanggung beban orang lain, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Dan jangan bosan-bosannya untuk berbuat baik. Saudaraku, sekarang kita akan belajar akibat berbuat baik. Yang pertama, ini adalah satu kesempatan bagi saudara untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Karena kita memberitakan Injil bukan hanya melalui khotbah, bukan menceritakan tentang Yesus kepada orang lain, tapi memberitakan Injil salah satu faktor yang paling kuat, yang paling ampuh adalah melalui perilaku kehidupan kita. Itu paling efektif. Agar orang lain melihat inilah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang selalu memperhatikan dan berbuat kebaikan. Banyak cara saudara bisa lakukan. Saudara tahu semua hal ini. Yang berikutnya adalah agar orang-orang lain diberkati oleh apa yang kita lakukan. Mereka dikuatkan, dihibur. Saudaraku, ini penting. Tak kalah saudara bisa mendoakan mereka melalui video saudara, mengirim audio, mengirim doa kepada mereka. Saudara, mereka mendengar doa saudara, bukan tidak langsung jam itu, tapi mungkin sorenya dia dengar doa saudara. Dia diberkati, dikuatkan. Saudara memperhatikan mereka, ini penting. Diri kita dihibur, dikuatkan. Saudaraku, kalau saudara bisa membantu orang lain, Tuhan tidak katakan harus banyak, tapi itu kepuasan bagi diri kita sendiri. Yang tidak bisa dibeli oleh apapun dan harga apapun juga. Tidak bisa diganti dengan uang seberapapun juga. Ada kepuasan tak kalah saudara melakukan ini. Dan yang berikutnya hebatnya, kalau saudara bisa membantu orang lain, ada kepuasan, ada sukacita, damai sejahtera. Nah, kita sendiri menjadi sehat. Imun kita naik, bukankah demikian? Karena kita membantu orang lain, kita memperhatikan orang lain. Saya bersyukur banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berani keluar menjadi relawan-relawan kali ini. Apapun mereka lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam keadaan seperti ini. Imun kita kuat, kita jadi sehat kalau kita membantu orang lain. Iman rohani kita pun menjadi kuat, makin hari makin hebat, makin kuat iman rohani kita. Makin bertumbuh iman rohani kita. Kita makin mencintai Tuhan. Kita makin bersyukur. Apa yang aku lakukan kecil, tidak berapa kalau dibandingkan yang lain. Tapi itu yang dengan hati kita lakukan. Oh saudaraku, mereka akan diberkati, dikuatkan. Ada tuh kesaksian. Seorang suster yang bernama Elizabeth Sutejo. Saudaraku, suster Elizabeth Sutejo ini saudara pernah dengar dari puji-pujian video yang pernah ditayangkannya. Suster ini adalah seorang yang cantik, pinter, kaya, lulusan dari ITB. Dia lulusan dari Harvard, luar negeri, dengan gelar PhD atau gelar doktor. Cum laude, wah hebat. Dia jadi presiden marketing di Boeing. Hidupnya seperti seorang presiden, mewah. Bahkan mungkin dia punya pengawal, kayak presiden. Dihormati oleh orang lain, dijunjung tinggi oleh orang lain.
Tetapi pada suatu saat dia tinggalkan semuanya itu. Tiba-tiba dia masuk biara. Menjadi seorang suster. Orang bertanya, mengapa? Ada apa? Kok dia bisa menjadi seorang suster? Padahal dia orang yang hebat, cantik, kaya, pinter lah. Saudaraku, ternyata dia itu setiap pagi berdoa sama Tuhan. Doanya demikian. Tiap pagi dia berdoa, Tuhan, berilah aku kesempatan hari ini untuk berbagi kasih dengan sesama manusia. Agar orang lain diberkati dan dikuatkan. Dan Tuhan selalu mengabulkan doanya. Aku mau membuktikan, katanya, melalui kehidupanku bahwa Tuhan itu ada di dalamku. Aku membuktikan kepada orang lain melalui kehidupanku agar orang lain bisa merasakan dan menikmati kasih Kristus. Aku mau melalui hidupku agar orang lain bisa mengenal Yesus Kristus. Itu yang paling mahal, yang paling indah dalam hidupku. Sehingga dia meninggalkan semua kemewahannya, kehebatannya. Dia menjadi seorang suster melayani. Ini masih ada hidup. Saudara bisa lihat gambarnya. Saudaraku, saya begitu membaca akan kehidupannya, masih banyak yang dia lakukan. Suster Elizabeth Suteja. Saya katakan, Tuhan, tolong kami semuanya. Agar kami bisa lakukan apa yang seperti dilakukan oleh Suster Elizabeth Suteja. Sekalipun mungkin tidak sehebat mereka. Tapi saudara, apa yang bisa saudara lakukan, saudara lakukan. Bagaimana dengan saudara? Saya ajak saudara mulai sekarang lakukan. Berbuat baik. Jangan saudara hanya berbuat baik kepada istrimu, kepada anakmu, orang tuamu. Jangan saudara hanya berdoa untuk istri, orang tuamu, anakmu. Tidak. Berapa jam, berapa lama saudara berdoa untuk keluargamu. Dan tanya berapa lama saudara berdoa untuk orang lain. Frekuensinya berapa banyak. Perbandingan berapa banyak. Jujur, kita lebih banyak memikirkan keluargaku sendiri. Bukan tidak boleh saudaraku. Apalagi banyak memikirkan diriku sendiri. Kita hampir kurang. Mohon maaf, bahkan hampir tidak ada pernah memikirkan orang lain. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati saudara. Nanti kita akan belajar berikutnya. Beban menjadi berkat. Ikutin saya terus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.